Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Lama nggak berjumpa dengan kawan-kawan ngobor semua ya. Akhirnya alhamdulillah dipertemukan lagi sama Bro Ayung. Kesannya kita nggak pernah ketemu dari kemarin, udah ketemu seminggu ya Bro Ayung. Oke, langsung aja Bro Ayung. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat duduk di sini gitu ya. Sekarang Bro Ayung bosnya. Ya, langsung aja Bro Ayung, monggo barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya di rumah. Baik. Tak siapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali akhirnya setelah berapa episode ada Mas Biru. Iya, lama. Di tengah-tengah apa di samping kita Di samping kita. Yang beliau niatnya bakalan nemenin diriku seperti biasa. Mumpung lagi mood ya. Mumpung lagi mood. Semoga aku nggak grogi juga karena lama nggak bersua. Beliau katanya habis umroh ya, Bib? Iya, ngarang. Habis umroh. Oke. Nah ini seperti biasa kita akan menyuguhkan cerita-cerita horor ya, Bib. Kok Bib sih salah ya? Tadi dia udah salah. Oke, ada Mas Biru, sorry sekali. Kita akan menghadirkan cerita-cerita horor. Semoga bisa menghibur gitu aja. Ya, amin. Langsung ke cerita. Baik. Ini adalah cerita yang bukan kisah, Bro Ayung. Iya ya, cerita dan kisah. Ini sebuah kisah tentu. Iya, kan biasanya begitu template. Kalau Amal Habib nggak begitu. Oh, bebas ya. Dia belum tahu template-nya. Template-nya nggak tahu. Ya, jadi ini adalah sebuah kisah. Kisah ini dari Kang Budi, Mas Budi lah, umurnya sekitar 26 atau 30 tahun karena memang agak boros modelnya Mas Budi. Nah, ini pasti keluarganya namanya Ibu Budi, Pak Budi. Pak Budi. Jadi dia mau menceritakan kisah kehidupan orang tuanya sendiri, yaitu sebut saja namanya Pak siapa ya namanya ya, Pak Dasir lah begitu. Jadi Pak Dasir di waktu beliau itu saat ini begini ya, sekitar umurnya mungkin 65 tahun Bib. Bib lah, salah nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Jadi umurnya sekitar 65 tahun. Itu sorry, yang 65 tahun itu siapa? Bapaknya Budi. Bapaknya Budi. Gue penasaran. Sorry ya, gue putus dulu. Ya. Sebenarnya yang namanya Budi itu bapaknya, ibunya, atau si Budi sendiri gitu? Ini menjadi polemik dan sering menjadi perdebatan. Iya kan? Tapi nggak pernah disuguhkan di acara TV maupun kan radio. Harusnya ini bapaknya Budi itu jelas kan? Bapaknya Budi gitu, namanya Waryono atau siapa kan kita nggak tahu. Ini ibunya Budi, itu kan cuma disebut ini bapak Budi gitu. Kakaknya Budi, Budinya sendiri siapa nah, gitu? Itu maksudnya. Ini kita harus dibahas pasti. Kita ada usulan. Untung lagu ini masih banyak. Tetap dapat kalimat ya. Ada kalimat itu masih. Kan? Iya. Baik nanti kita bahas. Oke. Yang jelas itu 56 tahun. 56 bapaknya tahun. Budi. Namanya Pak Dasir gitu ya. Jadi menceritakan begini. Bapak saya itu orang baik, Mas Ayung. Dia punya pengalaman yang mungkin saya bisa berbagi sama jenengan. Bisa dimuat di ngobor. Alhamdulillah. Sampean udah subscribe, saya bilang. Saya baru tahu dari kawan. Insya Allah tak subscribe. Ini wis digini tul gitu, Bib. Berarti nanti dia tul gitu itu yang jadi subscriber ke 17.000 gitu. Bisa kayaknya udah 17.000. Nanti kan dia kan bawa keluarganya. Kalau ceritanya bagus, bener. Makanya kan banyak. Ini tante Budi, ini padiknya Budi, ini bulinya Budi banyak, tenang aja. Makanya kalau ceritanya memang mengena dan pas seperti aspatasinya beliau, dia akan subscribe dan bawa teman-temannya mungkin seperti itu. Ini harapan kita sih sebenarnya. Horornya mana Bro? Oh iya, jadi Pak Dasir itu menceritakan di masa kecil Pak Dasir di usia 7 tahun. Beliau itu ditinggal sama kedua orang tuanya. Berarti nenek sama kakeknya Budi meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil dahulu kala itu. Ketika mau ini Mas Biru, ketika mau ke Jakarta karena usahanya di Jakarta waktu itu. Nah ini kan jadi sebatang kara. Beliau itu punya paman, punya uak, tapi pamannya itu kan masih belum punya istri. Akhirnya dipek jadi anak gitu loh. Dipungut, diasuh sama uaknya. Uaknya itu tinggalnya di Purwokerto. Memang mereka orang Purwokerto gitu loh. Uak Budi ya berarti. Uaknya ada lagi kan Uak Budi. Jadi di sana diasuh sama uaknya Budi. Dibawa ke Purwokerto sana. Memang tinggalnya mereka di situ. Masih lingkungan situ Purwokerto. Purwokerto itu kecamatan kan Bro?
dibahas lagi. Jangan nanti panjang. Iya, Murah Kerto. Dan di sana itu uangnya itu kan usahanya di pasar ya, jadi tukang sayur begitu. Tapi dia itu memang dari dahulu semenjak menikah pengen menambahkan seorang anak laki-laki. Tapi Allah memberinya, dikaruniainya itu anak ke-6-6-nya perempuan. Nah, Mas Biro, akhirnya lah, sorry, kan katanya waktu Mungut belum punya anak. Mungut udah punya anak, jadi belum punya anak laki-laki gitu. Oh, belum punya anak laki-laki. Iya. Oke. Nah, itu akhirnya Pak seneng banget kan. Jadi emang pengen punya anak cowok, punya laki-laki, dapat anak laki-laki itu dari anak adiknya sendiri. Udah pada meninggal. Keponakannya ya. Iya, keponakan jadi tanggung jawabnya dia. Disayang bener-bener sih tadi Dasir itu. Nah, ini tanpa disadari oleh orang tuanya itu ya, uangnya itu menimbulkan kecemburuan di anak-anak yang lain. Ini berarti cerita bukan tentang Budi, tapi bapaknya Budi ya. Betul sekali. Bapak Dasir itu. Iya, Pak Dasir itu. Dasir, pokoknya kamu di sini yang buta-buta ya, Sir. Itu Mbak Ayu pada sayang sama kamu semua. Iya, Pak. Manggilnya jangan Wah lagi, Pak. Iya itu, ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya bapaknya itu, bapak angkat atau uangnya itu di rumah, semua itu sayang. Kalau misalnya dia lagi di pasar atau keluar, primen caranya gimana caranya biar nangis dimusuhi kayak gitu. Tapi kalau itu berlangsung lama, Mas Biro, ketika itu mau 2 bulan, 3 bulan seperti itu terus, itu akhirnya mau ngomong sama Uwa, sama bapakku yang sekarang, nanti beliau sedih, nanti kepikiran, akhirnya dipendem sampai pada akhirnya Uwanya sendiri tuh ngerti bahwa kelakuan anaknya, bahkan istrinya tuh seperti itu. Itu kamu yang sabar, bapak tahu kamu itu begini-begini ya, pelan-pelan dia mereka masih, tapi mereka aslinya sayang. Tetap aja makin berganti minggu, berganti bulan gak ada perubahan. Akhirnya dia nyelintis keluar dari rumah, minggat. Jadi minggatnya itu pokoknya aku ketemu jalan gede, kalau ada mobil bak ngadang nyambung terus, kalau dikasih makan sama orang ya makan gitu. Sampai pada akhirnya ini saya benar apa enggak ya Mas, kata Budi. Bapak itu bisa dia sekolah, bisa baca lah gitu. Dia itu sampai daerah Kulon sana, Cirebon, bisa baca ini apa-apa tulisannya Cirebon. Terus sampai sana. Itu dia terakhir di sana nggak ingat apa-apa lagi. Dalam artian begini, dia itu di pinggir jalan, dalam kondisi demam tinggi gitu ya, dia ngiko, pokoknya nggak jelas lah, dia nggak ingat apa-apa, lapar luar biasa. Itu di pinggir jalan deket pasar, nggak ingat apa-apa, namanya sendiri juga nggak ingat. Ya gitu. Itu akhirnya pas lagi seperti itu, dia itu kerasa rada mendingan, ada seseorang yang nemenin dia, nemenin si Dasir kecil itu. Usianya berapa waktu itu kira-kira? Ya 7 ditambah paling 5 bulanan lah, seperti itu. 7 tahun 5 bulan. Iya, itu udah bisa paham sesuatu lah, bisa mengenali seorang. Itu datang seorang kakek tua banget katanya. Nah, bapaknya Budi itu menceritakan kalau dibilang pengemis, tampangnya mirip pengemis, tapi nggak ngemis kayak gitu. Dia lebih kayak orang musafir kayak gitu loh. Harusnya si bapaknya Mas Budi tadi tuh rasional dong. Gimana? Ya nggak ngemis lah, masa mau ngemis sama anak kecil gitu kan? Maksudnya nggak jalan-jalan kayak gitu minta-minta. Jadi dia tahu dia di sana datang terus ngerawatin si Dasir itu, ngasih makan dari gembolannya dia, terus ditemenin. Tadi obat apa, orang kayaknya nggak dikasih obat apa, mungkin karena lapar doang itu sih. Iya, itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Angin. Itu masukin atau apa sampai dia benar-benar baikan, berbaikan terus kamu kasihan, kamu asalnya mana, digituin. Dalam ini kan asalnya mana, tapi yang aneh buat Dasir katanya itu ngomong tapi mulutnya nggak gerak, mulutnya nggak gelas sama sekali. Gini doang gitu ya. Yang ngomong siapa, dia celingukan, yang ngomong siapa, cuman senyum. Bapak-bapak itu senyum, aki-aki banget lah senyum. Ini orang bisa ngomong tapi suaranya yang ngomong siapa, suaranya agak muda gitu loh, nggak setua itu. Itu kayak Eri Susan berarti. Kayak Eri Susan. Ya. Susan. Oh, iya. Kira itu kan Susan yang dangdut itu. Kan dulu pas gue kecil itu gue nggak tahu kalau yang nyanyi itu sih itu. Benar, kita tertipu ya, kita tertipu. Iya. Nah ini bisa ngomong kayak kita akhirnya, loh kok bisa ngomong tapi mulutnya nggak gerak, wis lah nggak dipikirin. Bukan Eri Susan, Ria Ernest. Kalau Susan ya dangdut. Nanti biasanya nih ada yang ini nih, ada yang meralat, teman-teman diralat gitu, tapi bagian ini akhirnya untuk.
Akhirnya dia itu dirawat paling berapa hari, tapi udah kelihatan sangat nyaman banget. Itu orang tuh nggak ngomong sama sekali. Pertama dong, sekali-kali itu ngomong kayak gitu. Dan itu yang ngomong pun siapa? Orang dia mulutnya nggak gerak. Akhirnya disimpulkan, oh orang tua ini bisu kali ya, kata si Dasir kecil itu. Akhirnya, tapi dia itu berjanji dalam hati, pokoknya aku mau ikut bapak-bapak tua ini kemanapun dia pergi. Orang aku nggak punya siapa-siapa, udah kecewa lah seperti itu. Tapi kayaknya dia juga nggak pengen ngajak si aki-aki itu. Nah satu malam dia tidur itu masih bareng-bareng di pinggir jalan sama aki-aki itu. Dia ngimpi di sana-sananya katanya, ini kanan-kanannya mas. Aki-aki itu tampangnya bukan begitu. Jadi dia itu bersih, pakaiannya bersih gitu loh. Cuman masih biasa. aki-aki. Masih aki-aki. Wajahnya bersih semuanya, itu bisa ngomong. Itu ngomong gini katanya. Sir, gitu. Sir, ya ngomong seperti itu. Sir, kamu nanti saya tinggal. Nanti akan ada keluarga yang suka sama kamu. Kamu ikut sama dia. Kayak gitu. Itu coba ngomongnya bapaknya Budi gitu, dia pasti bapakku ternyata punya anak Budi. Nah itu Vi, akhirnya apa? Dia ngomong kayak gitu, lo enggak mbah, ngomongnya mbah, aku mau ini, mau ikut sama sampean. Itu belum tahu namanya siapa. Sampai di situ ngomong katanya di bawahnya ada kayak tanah berpasir. Mbah sebenarnya namanya siapa? Enggak ngomong. Tadinya nggak ngomong, pas habis nulis namanya itu bisa ngomong, Bib. Namanya Budi, bukan, kirain Budi lah. Ini namanya cuma ditulis Ki Ahmad kayak gitu doang, Ki Ahmad seperti itu. Jadi kamu jangan ikut saya, nanti ada yang bisa kamu ikutin. Jadi keluarga kamu. Kalau aku mau ikut sampean, kamu nggak bakalan sanggup ikut perjalanan saya. Wis pokoknya kayak gitu aja. Kamu yang penting baik-baik itu bangun. Dari tidurnya itu udah bangun, itu kayak mau subuh lah seperti itu. Dan itu kan masih lingkungan pasar. Akhirnya dia itu kayak gitu aslinya kan nggak ngomong nih, kayak orang bisu begitu. Dia itu kayak ngasih yang masih ada pas dia bangun. Masih ada. Dia itu ngasih kayak semacam budin apa ya, ketela singkong yang bakaran itu kayak buat suruh sarapan. Ini airnya, gelasnya itu gelas dari apalah, kayak bekas-bekas apa itu, yang penting ada air. Terus dia itu ingat di mimpinya nggak boleh ikut, padahal dia sedih banget. Jadi ngeliatin kayak gitu jalan pergi kayak gitu. Itu udah ingat pesannya, jangan ikut, nanti bakalan ada yang kamu temuin yang jadi keluarga kamu. Tapi sebenarnya dia pengen nangis banget. Setelah si aki-aki itu hilang dari pandangan itu baru nangis. Baru nangis. Ya aku kok kenapa nggak ikut aja? Aku sama siapa? Gimana? Angel saat itu. Yang jelas itu udah tahu Cirebon itu negeri jauh banget mungkin. Orang ngomongnya aja beda kayak di emang jauh sih Cirebon itu. Ya kan? Akhirnya lagi nangis-nangis kayak gitu ada seseorang yang kamu lagi apa? Ternyata ngomongnya mirip-mirip. Kau lagi apa? Iya, kamu lagi apa sini nangis kayak gitu? Kamu anak mana? Itu diceritain semua. Terus melu aku. Ternyata itu bukan orang Purwokerto dan bukan orang Cirebon. Dia orang Bumi Jawa. Oh, Bumi Jawa. Iya, dia orang Bumi Jawa. Bumi Jawa masih masuk Tegal. Masih satu kecamatan di wilayah Tegal, tapi cuma dialeknya agak beda. Iya, masih di lereng gunung ya, di atas begitu. Singkat cerita, dia ada jualan. Nah, dia komoditasnya jualannya di pasar. Iya, bawa sayur atau kelapa ke sana nggak ngerti. Yang jelas itu dibawa ke sana dan dipungut anak, benar-benar di sana. Dipungut anak. Kalau kamu nggak punya siapa-siapa, ya kan kalau Budi cerita dari orang tua nggak begitu detail. Katanya pokoknya bapakku dipungut jadi anak di sana, benar-benar dieman lah jadi anak di situ. Terus pas udah kayak gitu, dia mengingat juga kalau kayak gitu ngomong lagi di mimpinya, nanti satu saat kamu bakal ketemu aku lagi. Tapi dalam hal apa, kapan? Tapi namanya pikiran anak kecil kan lupa. Nah itu sampai gede dirawat sekolah lagi di sana di Bumi Jawa tentunya ya. Akhirnya jadi keluarga di situ. Dia punya anak juga. Oh, maksudnya sampai gede, sampai menikah? Belum paling. Kok punya anak? Enggak, yang punya anak itu. Bapaknya yang mungut itu. Iya, jadi ada 3 lah sama dia tambahan. Bingung. Memang ini ribet ceritanya, Bi. Akhirnya, nah ini bapakku katanya tinggal di daerah sana. Itu rumah itu kan karena lereng-lereng gitu ya. Kalau lagi rumah banyak tuh ngumpul, nanti sawah lagi kebun seperti itu. Berkelompok. Iya, berkelompok-kelompok begini. Satu ketika
si tadi Dasri itu ngeliatin samping rumah itu aneh. Jadi ada orang ribut-ribut. Ternyata pas diperhatiin mereka itu ribut masalah waris. Masalah waris tetangganya persis. Tapi itu kalau ngeliat samping itu di atas gitu loh. Ya. Itu ribut masalah waris. Itu tanah kecil banget mas, kata bapak saya. Kecil banget tapi anak 4. Itu ngurus jatuhnya sini-sini, ngurus pokoknya itu sampai ribut-ribut. Dan maksain, kata orang tuanya, ini yang paling lereng begini ya, batu begitu, jangan ditandurin, jangan diceplokin rumah, itu bahaya, cuman segitu buat apa? Itu maksa anak yang nomor 3 katanya, bangun rumah di situ, bangun rumah di situ terhubung dengan rumah utama. Kalau yang lain masih kosong, itu yang aneh, kata bapak saya itu mas. Jadi kata Dasir ya, Dasir muda, pintu itu yang rumah utama itu ngadep ke sini, berarti itu lega. Lah yang rumah yang baru itu ngadepnya ke arah sebaliknya, Jadi sampingnya itu pas kalau buka pintu jeleng jurang kayak gitu. Jadi kelihatan kalau dari rumahnya Dasir itu kelihatan, kok orang bikin rumah aneh banget. Itu kayak ketua lingkungan, terus orang-orang situ ngomong, apa mbok ya nggak dikasih palangan, dikasih besi atau apa, sejalan aja gini ya, jangan sampai buka pintu nanti orang jatuh gimana. Tapi ngayal orangnya pugu banget katanya seperti itu. Nah ini di keluarga itu ada nini yang tua banget lah, mbahnya atau apa. Satu ketika itu keluar nggak lewatnya situ, terbang. Bukan lewat jatuh. Iya jatuh, jadi jalannya meninggal. Itu kakinya sininya patah. Begini sininya patah, terus bagian sini jadi tengkleng begitu. Itu tapi si Dasir nggak ngeliat kejadiannya waktu dia kan sekolah waktu itu kan. Terus tapi keluarga cerita semua, dia pokoknya ngikut proses penguburannya, diceritain serem katanya. Bahkan setelah kematian dari nenek-nenek tersebut, kayak jadi momok di situ loh. Katanya sering dilihatin sama orang-orang segitu, orang sekitar situ kayak kan. gentayangan. Kayak gentayangan. Dan konon katanya orang dulu itu nenek itu orang pinter apa punya ilmu apa. Sekolahnya tinggi kali ya mungkin. Sekolahnya tinggi. Nah, Dasir itu pertama kali dalam hidupnya gitu ngelihat sosok yang menyeramkan ya, sosok nenek-nenek itu. Maksudnya menyeramkan waktu masih hidup atau udah meninggal? Meninggal. Si Pak Dasir itu ngelihat. Pak Dasir ngelihat, Dasir muda ngelihat. Jadi dia itu kan di pawon di belakang. Pas itu ngeliatin tadi rumah yang bekas ada orang jatuh itu. Udah dipalang-palangin. Jadi bayang-bayangin kalau misalnya tadi nenek Warmi itu jatuh dari sana, posisinya begini, kepalanya kan pecah di sini, yang begini. Kasihan banget ya, goblok aja yang bikin rumah begini-begini. Tahu-taunya ada suaranya itu nenek itu. Jadi ngomong, Sir Lara, katanya Lara itu sakit. Sir Lara, dibalik ini, dibalik pawonnya dia. Memendam laraku, memendam sakitku. Memendam sakitku. Jadi di situ kayak dibalik. Ini suaranya dari siapa? Dari mana? Dari arah mana? Pawon, bener-bener bangunan dapur begitu. Kalau ini persis di belakang. Kalau aku nengokin ke sini takutnya memang bener, Bi. Jadi nggak mau nungguin aja. Dia sambil dapurnya itu kan dekat sama lokasi jatuhnya. Orang kelihatan gini aja kelihatan. Ini dapurnya sendiri kayak di balik dapurnya dia. Jadi jatuhnya di sana, tapi kayak di sini loh. Terus akhirnya ditungguin. Itu malam-malam apa enggak, Mas Budi? Sore mau maghrib banget katanya. Itu ditungguin selalu dia itu manggil terus, Sir Lara, Sir sakit tulungi, Sir Lara, Sir riang seperti itu. Akhirnya nggak muncul disamperin sama si Dasir. Kenapa sih nggak digituin? Itu pas muncul pas di depan mukanya itu, mukanya itu ceng, pokoknya bener-bener sininya kayak pokah gitu. Jadi kepala sini itu rawak, sesigar gitu, dibilangnya sigar, kepalanya itu sigar, kayak di sini kelihatan semua darah tapi gini klep gitu. Itu posisinya lagi kasar kayak gitu. Jadi dia perembetan lah, tapi nggak megang apa-apa, soalnya perembetan tapi kosong gitu. Tumbuhan kan agak jauh begitu ya, pohon-pohon gede semua. Itu ngomong Sir Lara. Itu si Dasir itu teriak sekenceng-kencengnya waktu itu, teriak sekenceng-kencengnya. Pokoknya dia saking takutnya gitu. Gimana? Sekencang-kencangnya. Warmi gitu kan. Sekencang-kencangnya gitu. Lo teriak kayak gitu. Itu dia di jalan waktu itu dia pingsan. Melihat sosok itu karena nggak pernah lihat yang serem-serem mungkin. Dia itu pingsan, bangunnya kayak ada yang rusak di peta suaranya dia itu. Dibawa ke puskesmas, dibawa ke dokter. Puskesmas atau puskesmas?
Puskesmas. Puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat. Kecelitut ya bro ayamnya. Iya. Puskesmas tadi. Nah, Terus ini ngelama-lamain durasi Nggak banget apa-apa. serius. Maaf ya kawan-kawan ya. Iya. Udah lama nggak ketemu bro Nggak ayam ketemu. jadi bawanya pengen Jadi, bercanda terus. ini masih Oh ya boleh stop dulu. Terus Puskesmas dibawa tadi. ke puskesmas, diperiksain, itu dikasih obat macam-macam, katanya harus dirujuk. Dia sakit atau nggak bisa ngomong waktu itu? Pertamanya kayak serak, nggak bisa ngomongnya gitu loh, ngomongnya angel. Terus pas udah dibawa ke puskesmas berapa hari nggak ada perubahan, dibawa lagi. Kalau sana kan rumah sakit daerah kayak gitu lah ya, dibawanya bareng-bareng pakai angkot. Iya, gitu. rombongan. Terus nanti yang jenguk banyak orang kayak gitu. Ini nggak ada perubahan sama sekali sampai dia dinyatakan nggak bisa ngomong, bener-bener begal. Rusak pita suaranya. Ya rusak pita suaranya, tapi dia dengar, lihat dia nggak bukan bisu tuli kayak gitu. Semenjak saat itu katanya bapak saya, kata Mas Budi, bapak saya itu benar-benar nggak bisa ngomong, begal. Dan dia keinget sama dulu, sama yang pernah nulungin dia gitu loh. Aki-aki itu kan nggak bisa ngomong. Kok aku jadi kayak aki-aki yang dulu ya nggak bisa ngomong. Jadi dia jadi menunggu. Ini kok aku udah ditebak bakalan nanti ketemu keluarga yang sayang sama dia. Dia udah ketemu. Sekarang aku punya keluarga bahagia. Malah dianggap sama dede yang perempuan, ada temen lah. Saya emas banget. Bener-bener dianggap berkeluarga. Ada satu lagi. Katanya nanti bakal ketemu lagi sama saya, kata si orang tua itu. Iya, aku kayak gini. Tapi saat aku mulai pengen menunjukkan bahwa kayak nebus kesalahan masa lalu atau apa ya, aku punya keluarga, pengen ngomong adenya, pengen ngerawatin orang, tak ngomong gak bisa, tertekan banget. Itu dia keinget. Dulu aku harus ketemu, nanti bakalan ketemu sama aki-aki itu. Apa dia yang bakal ngobatin saya? Apa kita sama-sama gara-gara aki-aki itu aku jadi ketularan bisu kayak gitu. Nah, orang tua tadi aku disebutin kayak orang tua itu disinyalir punya ilmu banyak, yang warmi itu. Jadi teror yang ke Dasir itu hanya bagian kecil saja. Di rumah ini itu ternyata mereka itu nggak ngomong sama tetangga, ngomongnya setelah mungkin sebulan setelah kematiannya itu. Jadi selalu diteror terus. Setelah kematiannya itu ditemuin satu-satu dengan kondisi yang sama kayak gitu. Kayak yang dilihat tidak pada Dasir. Iya, dan umumnya si nenek itu marah. Kenapa kalian itu bencah gara-gara sekas kepel katanya, gara-gara nasi kepel itu peribahasa lah ya. Nasi segenggam. Gitu. Ya, gara-gara nasi segenggam atau rezeki sedikit gitu aja nyampe ini. Kamu pada gimana itu kan? Itu teror seperti itu, dan selalu dia masuk ke tubuh anak yang paling kecil di rumah itu, perempuan. Anak bontot ya. Anak bontot, usianya paling baru ya kelas 5 lah, kelas 5 SD. Oh, masih kecil banget. Iya, itu masuk ke situ dan ngamuk. Tapi kalau misalnya dia itu ngamuk, marah-marah, posisinya kayak nenek-nenek yang Dasir dia. Iya, guys. Terus kayak perendetan kayak gitu, jalannya kayak megangin apa kayak gitu, kakinya ngengsel. Serem ya, kalau anak kecil begitu ya. Iya kayak gitu pokoknya, dan powerful katanya, nggak bisa dipegangin siapa aja. Itu katanya bapaknya Budi, enak ya, bapaknya Budi itu di situ kan namanya pegunungan, banyak orang tua-tua yang penyembuh atau apa, itu katanya nggak bisa semua, jadi lewat tambah sini nggak bisa, ini nggak ada kesembuhan sama sekali. Makin kesana makin intens. Nah, suaranya jadi nenek-nenek itu persis, dan ngomongnya kadang-kadang Dasir kan nggak pengen mikirin gitu, itu urusan sana, itu kan denger di atas. Itu lagi jadi, kadang ngomong sama ibunya, lagi jadi. Mak, kayak wis dadi mak kayak gitu, itu lagi kesurupan. Alhamdulillah kata gitu, jangan ikut-ikutan. Kesana nanti takutnya marah, orang kekuatannya gede didorong malah jatuh lagi. Itu akhirnya ini dari keluarga tersebut, bahkan ngomong sama pihak RT dan lain-lain. Rujukan nyari orang ini buat nyembuhin ini gimana caranya. Larilah mereka, katanya isu-isunya. Dengar-dengar ada orang pinter gitu ya, orang tua sekolahnya tinggi lah ya. Orang pintar sekolahnya tinggi itu dapat rekomendasi dari mana nggak tahu, itu daerah Cirebon. Itu sampai daerah Cirebon itu Dasir ya nggak mikirin lagi, cuman denger tapi mereka perginya lama loh, berapa kali nggak pulang. Itu ada satim lah ceritanya, 3 orang. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Tahu pas hadir di situ ngomong, nanya Dasir, Sir, kan orang nonton katanya. Kamu nggak nonton apa? Kayak lagi tobat ya.
Kan lagi dopati Ani namanya. Ani lagi dopati. Rame nemen ke pati glotak nemen katanya. Jadi ngamuk-ngamuk sampai berapa dipegangin 10 orang, 5 orang tetap nggak kuat. Akhirnya tapi kayak wis mendingan ding. Ini udah mendingan. Sampai tadi nonton rame nemen katanya. Kiai nih, wih kayak gitu, teman katanya, masih muda, tuan teman. Akhirnya penasaran, Dasir itu naik ke atas, cukup pas ngeliat, yang nggak ngeliatin fokus ke itu, ngeliatinnya yang ini kesurupan, melu megangin dikotek, tetap susah banget. Pas udah mendingan lurut, ya dinyatakan sembuh lah seperti itu. Nanti urusan belakangan, urusannya Kiai itu ada pendamping. Pas lihat. Loh kok gitu ternyata itu aki-aki yang dulu yang nulungin Dasir, tapi versi yang di mimpi. Iya, yang rapi bajunya. Yang rapi, bener-bener dia kayak pakai orang tua gamis kayak gitu loh, pakai peci kayak gitu. Terus aku apa nggak salah lihat ini kok kayak gini, terus dia itu dijemput orang bukannya dia kayak pengemis kayak gitu lah menurut Dasir. Akhirnya dia itu sering dilirik sama si aki-aki ini kan gitu banyak orang, terus karena takutnya salah orang ya, orang-orang juga masih rame tapi berangsur pada pulang. Dasir mau turun, lah kok aku salah bukan di sini, dipanggil Sir menek gitu, Sir sini ya katanya begitu, Sir menek sombong temen gituin. Bisa ngomong ternyata. Mbah, emang sampean Ki Ahmad? Kon kenal Sir digituin sama orang itu. Kon kenal Sir? Iya, aku kenal katanya, aku kenal. Kenal dari siapa kamu? Wah, wis ya Ki itu. Ki, sampean ini Ki Ahmad? Iya. Kok bisa ngomong? Emang saya bisa ngomong gitu. Ya gitu. Nah ini kan udah bisa ngomong si Dasir. Iya. Dasir itu nggak bisa ngomong. Aslinya kan tadi nggak bisa ngomong kan. Itu ngomong orang nggak ada yang sadar. Nggak ada yang sadar Dasir ngomong. Ternyata ngomong itu itu ngomong di situ ya. Ngomong langsung sembuh, nggak diobatin di apa. Jadi orang itu nggak ada yang itu pas udah metang disuruh duduk sampingnya tadi Ki Ahmad. Kia putune aku, ini putune kita, katanya ini putu kita. Itu kita ketemu udah lama sekali. Saya janji nanti bakalan ketemu dia lagi. Ini ketemu, sekarang ketemu. Tapi ini Mbah Kiai nggak bisa ngomong. Orang baru mah, lah kok jadi ngomong kayak gitu. Lah kamu kok ngomong? Orang-orang, iya Dasir tadi ngomong itu gempar Dasir bisa ngomong gara-gara itu. Apa-apain itu yang diceritain Budi tentang bapaknya dan akhirnya yang Ani itu lama-lama kan gede. Itu nanti besok ini gede sama Dasir aja kata si Kiai itu. Jadi ibunya Budi. Akhirnya sekarang jadi Ibu Budi. Dari Bu Ani naik pangkat jadi Ibu Budi. Ibu Budi itu jadi akhirnya menikah sama si Dasir. Dari Dasir naik pangkat jadi Bapak Budi. Bapak Budi. Kemudian dia pindah lagi ke Purwokerto. Itu berarti istrinya orang Bumi Jawa. Gitu. Cuman yang aneh, Mas bisa kayak gitu ya Mas ya? Yang tahu orang. Sebentar, gitu. Pak Dasir itu aslinya orang Tegal ya? Bukan. Orang Purwokerto. Kan dia diasuh di sana. Dia orang Purwokerto. Aku dapat cerita dari orang Purwokerto Budi. Dia itu diasuh sama uangnya orang Purwokerto. Sama orang Purwokerto. Terus juga. Kecilnya ke Cirebon diasuh orang Bumi Jawa. Iya itu. Balik lagi ke asalnya. Iya. Tapi berarti sekarang bapaknya jenengan ngomong, tapi orang kayak gitu diem. Ngomong main ke sana Mas, harus cerita langsung katanya. Dekat. Kemarin aku pulang itu sih dekat. Tapi kok bisa? Berarti nggak ada penyembuhan itu sama aki-akinya itu ngomong disembuhin apa dipegang? Nggak ada katanya. Begitu aja. Begitu aja. Nanti ketemu aja itu ada kebaikan lagi setelahnya jadi menikah sama ibu saya katanya begitu. Dapat bonus lah plus. Bagus lah enaknya begitu dapat ini sembuh segala macam. Jadi Mas kalau ceritanya diseremnya bapak saya nggak suka ngomong serem-serem, jadi sekilas pokoknya setannya udah kayak gitu. Tapi dia kayak pengen ngasih pelajaran, ada yang nggak bisa dinalar sama kita gitu loh, kayak gitu. Dan kalau kita lagi susahnya kayak apa, tetap sabar, apa nanti bahagia bakalan ada tetap katanya. Nyatanya saya punya kamu katanya. Budi kan. Nah itu sih. Dan kayaknya Pak Dasir, gue mau nanya tadi ada pertanyaan. Pak Dasir itu sunatnya pas kapan tuh ya? Tahu nggak? Benar, pertanyaan yang sangat
jeli sekali. Maksudnya pas dia sunatnya itu pas di fase mana gitu? Dari Iya. Purwokerto ke Cirebon, Bumi Jawa. Aku megang kontaknya Budi. Heeh. Nanti mungkin Tanyain di sesi berikutnya di cover, Ah, aku bakal ngomong. Bapakmu sunatnya kapan, pas di mana gitu. Soalnya kan perjalanan hidupnya kan panjang Nanti gitu. tak telepon versi WA. Heeh. Mas ngapunten Mas Budi, Mas B, sampean udah nonton ngapun nanyain katanya Pak Dasir bapaknya ngapunten ini loh. Sunatnya itu kapan, pas di Di mana gitu. Cirebon, ya kan di Bumi Jawa apa di Purwokerto kayak gitu. Mm-mm. Kalau ternyata di Purwokerto kan udah tua berarti. Iya, Kan? Setelah makanya menikah. itu tadi. Baik, Dari baik. tadi gue penasaran itu Benar, untung benar. keinget gitu. Ya oke. Sudah. Udah berayung. Udah. Oke, itulah satu cerita yang ya begitulah Bro Ayung gitu ya. Terima kasih buat Mas Budi dan keluarga Pak Dasir juga ya. Mungkin ini nama samaran sih ya Mas Budi enggak ya? Nama asli ya? Asli. Asli ya. Oke, terima kasih. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan. Semuanya ya tadi konteksnya tuh bercandaan gitu. Kita mohon maaf. Udah segitu aja untuk kali ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya udah hadir. Mohon maaf lagi tadi ya udah disampaikan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Kalau mau ngisep rokok nggak apa-apa Bro Ayung. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.